Baik, pada penjelasan kali ini adalah tentang alkaloid. Ini adalah visi dan misi dari Universitas Sarimulya, kemudian visi dan misi Fakultas Kesehatan, visi misi program studi farmasi. Nah, kemudian ini adalah referensi yang bisa digunakan dalam mencari informasi tentang alkaloid ini. Kemudian kita mulai penjelasan tentang alkaloid. Jadi, alkaloid adalah senyawa metabolit sekunder, termasuk golongan senyawa organik yang mengandung unsur nitrogen atau N, yang umumnya terikat pada cincin heterosiklik dan bersifat basa. Jadi, senyawa metabolit sekunder alkaloid ini dia merupakan golongan senyawa organik, di mana golongan senyawa organik ini mengandung unsur karbon dan hidrogen yang berikatan langsung. Kemudian dalam strukturnya itu pasti mengandung unsur nitrogen yang umumnya terikat pada cincin heterosiklik dan bersifat basa. Kemudian alkaloid dapat dihasilkan dari bahan alam seperti tanaman, hewan, bakteri maupun jamur. Jadi alkaloid ini diproduksi atau dihasilkan oleh bahan alam atau yang bersumber dari alam, bisa dari tanaman, dari hewan, bakteri maupun jamur. Artinya alkaloid tidak hanya tersedia dari tanaman atau tumbuhan. Kemudian telah lebih dari 5.000 senyawa alkaloid ditemukan dan hampir semuanya itu mempunyai keaktifan fisiologis tertentu. Artinya keaktifan fisiologis ini senyawa tersebut dapat mempengaruhi kondisi fisiologis dari tubuh. Kemudian alkaloid dapat ditemukan dalam berbagai jaringan tumbuhan, tetapi seringkali umumnya kurang dari 1%. Jadi dia memang tersedia di berbagai jaringan tumbuhan, tetapi memang kadarnya itu kecil, hanya 1%. Kemudian famili dari tumbuhan yang mengandung senyawa alkaloid itu seperti Leguminosae, Papaveraceae, Ranunculaceae, Rubiaceae, Solanaceae, Berberidaceae, Rhocaceae, dan Labiaceae. Nah, kemudian senyawa alkaloid ini mempunyai peran bagi tumbuhan. Jadi yang pertama dia sebagai zat racun untuk melawan serangga maupun hewan herbivora. Jadi senyawa alkaloid ini berguna sebagai bentuk pertahanan tubuh dari serangan serangga atau hewan herbivora. Kemudian yang kedua merupakan produk akhir reaksi detoksifikasi dalam metabolisme tumbuhan. Kemudian yang ketiga, dia regulasi faktor pertumbuhan. Kemudian juga sebagai cadangan unsur nitrogen. Nah, kemudian penggolongan. Alkaloid memiliki struktur yang kompleks, maka ada beberapa penggolongan. Jadi terdapat beberapa penggolongan dari alkaloid ini. Yang pertama, penggolongan alkaloid berdasarkan biosintesis asam amino. Jadi ada true alkaloid atau alkaloid sejati,
ini memiliki struktur N-heterosiklik dan berasal dari derivat asam amino. Ini contohnya morfin, quinin, kokain. Mungkin bisa terlihat di sini kelompok ini yang umumnya biasa mempengaruhi sistem saraf ya. Jadi bisa menyebabkan kecanduan. Kemudian ada pseudoalkaloid. Ini memiliki struktur N-heterosiklik tetapi bukan berasal dari asam amino. Contohnya kofein, teofilin, solasodin. Kemudian yang ketiga ada protoalkaloid. Dia memiliki struktur N-asiklik dan berasal dari derivat asam amino. Contohnya efedrin. Mungkin obat-obat ini ya, morfin, kofein, teofilin, efedrin ini sekarang memang sudah berupa obat sintesis. Jadi sudah umum dia dijadikan obat sintesis. Maksudnya morfin, kofein, teofilin, efedrin ini tidak lagi secara khusus diambil dari tumbuhan, tetapi sudah diproduksi, sudah dipabrikasi melalui sintesis reaksi kimia sehingga dihasilkan obat sintesis yang lebih mudah diproduksi. Kemudian yang kedua, penggolongan alkaloid berdasarkan ikatan nitrogen. Jadi ada 4, ikatan primer, ikatan sekunder, ikatan tersier, dan ikatan kuarterner. Kemudian penggolongan alkaloid berdasarkan struktur siklik dan asiklik. Kemudian yang keempat, penggolongan alkaloid berdasarkan struktur kimia inti dari si alkaloid. Paling tidak ada 9 kelompok alkaloid. Ada 9 kelompok alkaloid. Nah, ini adalah struktur dari kelompok alkaloid. Jadi yang dimaksud struktur kelompok alkaloid ini merupakan struktur inti atau struktur pembangun dari kelompok senyawa alkaloid. Jadi mungkin nanti ke depan kalian misalnya seperti morfin, efedrin, kafein itu memiliki bagian dari struktur inti ini. Nanti silahkan dicari. Jadi ada piperidin bentuknya seperti ini, piridina, kemudian quinolina, isoquinolina, pyrrolidina, tropan, indol, imidazol, purina. Nah, biasanya ini sebagai struktur pembangun atau struktur intinya. Kemudian contoh senyawa. Alkaloid dengan struktur inti piridina, piperidina itu adalah areokolina, lobelina, dan nikotina. Kemudian alkaloid dengan inti tropan, ini ada umum juga digunakan di pengobatan. Ada tropin, hiosiamin, hiosina. Kemudian struktur inti quinolina itu kinin, quinidina, dan seterusnya ya. Kemudian alkaloid dengan struktur inti isoquinolina. Jadi ada hidrastina, tubokurarina, dan seterusnya. Kemudian struktur inti indol, ini bisa strychnina ya, reserpina, ergonopina. Kemudian alkaloid dengan struktur inti imidazol. Kemudian alkaloid dengan struktur inti purina dan struktur inti steroida. Nah, kemudian untuk berikutnya
Silahkan cari nama Latin, kemudian suku dan fungsi dari tanaman yang mengandung morfin, kafein, efedrin. Jadi silahkan cari nama latinnya apa, dia sukunya apa, fungsinya bagaimana. Nah, kemudian serta cari juga struktur dari senyawa tersebut. Jadi kalian harus mengetahui nanti strukturnya seperti apa. Tugas ini tidak perlu dikumpulkan, tapi cukup dicari tahu. Untuk penilaiannya, tugas ini nanti materi ini akan keluar di ujian. Jadi akan ada nanti di ujian. Ini akan ada pertanyaannya pada waktu ujian. Jadi silahkan dicari tentang 3 senyawa ini. Tentang 3 senyawa kimia atau senyawa yang dihasilkan dari tumbuhan. Mungkin ini saja untuk materi alkaloid. Saya akhiri, terima kasih. Selamat belajar.